Hello movie lovers, para pecinta film India, welcome back di Ini Movie Channel. Guys, untuk membangun dan mengembangkan sebuah bisnis, wajar saja jika banyak berselisih pendapat dan juga sudut pandang yang berbeda. Tapi jangan lupa bahwa untuk tetap terus bersatu untuk mencapai suatu tujuan. Kisah kali ini berjudul tentang Ekrista The Bond of Love yang dirilis pada tahun 2001. Kisah keluarga yang terpecah belah hanya karena sudut pandang dan prinsip hidup yang berbeda antara anak dan seorang ayah. Seperti apa kisah lengkapnya? Kita langsung masuk ke alur ceritanya. Dan jangan lupa tetap dukung Ini Movie Channel dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Kisah ini tentang seorang pengusaha sukses bernama Vijay Kapoor dan keempat orang anak mereka. Dia menjalani kehidupan yang bahagia bersama istrinya, Pratima Kapoor, dan keempat anak mereka. Mereka adalah Priti Kapoor, Ajay Kapoor, Priya Kapoor, dan Rani Kapoor. Ajay Kapoor adalah anak cowok satu-satunya yang belajar di luar negeri. Kini dia telah lulus dari studinya dari universitas terkenal jurusan teknologi. Vijay Kapoor sendiri adalah seorang pengusaha sukses yang bisa dibilang baik hati pada semua karyawannya. Upah? Iya benar. Salah satu anak perempuannya bernama Priti suka sekali mengisi TTS. Priti selalu saja meminta tolong kepada ayahnya setiap kali dia tidak bisa mengisi TTS-nya. Karena ayahnya juga sedikit kewalahan, ia pun meminta pada Rajesh, karyawannya yang ternyata juga pintar mengisi TTS, untuk membantu Priti mengisi TTS-nya. Namun, siapa sangka pertemuannya dengan Priti membuat Priti jatuh cinta pada Rajesh karena kecerdasannya melebihi dari kecerdasan ayahnya. Awal pertemuan yang manis bukan? Karena sayang pada anak dan gak pandang status, ayah Priti pun menikahkan mereka. Dan saat itu juga Ajay Kapoor pun kembali dari liburannya untuk menghadiri pernikahan Priti dan Rajesh. Namun siapa sangka saat itu Ajay tak sengaja bertemu dengan Nisha, teman adiknya Ajay. Tapi bukannya merayu dan berkata-kata manis pada Nisha, Ajay malah mencari kekurangan Nisha dan membuat Nisha sangat kesal padanya. Nisha yang kesal pun mengadu kepada adik Ajay, temannya, bahwa kakaknya sangat menyebalkan karena selalu mengolok-oloknya kalau dia memiliki temperamen dan suka pakai baju terbuka. Bukannya membela, adik Ajay malah justru membenarkan perkataan kakaknya dan pergi. Dan diberkati oleh dewa. Suatu ketika Vijay membawa Ajay ke kantor dan menunjukkan ruang kerjanya. Tapi di sini ayah Vijay ingin untuk menuju kursi kerjanya, Ajay harus memulai dari bawah dan melangkah selangkah demi selangkah untuk menuju kursi itu. Karena itu Ajay pun memulai kerjanya dari pekerja biasa di pabrik ayahnya. Suatu ketika Priya menemui Ajay yang sedang berolahraga. Priya berkata kalau sekarang Nisha telah berubah menjadi wanita yang baik, memakai pakaian yang tradisional dan berkata-kata sopan pada semua orang. Mendengar itu Ajay pun meminta Priya untuk mempertemukan mereka berdua. Ajay benar-benar terpesona dengan kecantikan Nisha yang telah banyak berubah. Tapi sayang saat Ajay langsung mengajak Nisha menikah, Nisha malah berkata karena sekarang dia sudah berubah maka dia ingin melupakan masa lalunya. Dan Ajay termasuk masa lalunya. Jadi Nisha pun ingin mendapatkan pria yang jauh lebih baik dari Ajay. Ajay yang mendengar itu tentu tak terima dan terus berusaha untuk mengambil hati Nisha yang sekarang bersama pria lain. Keluarga Ajay juga turut membantunya untuk mendapatkan Nisha. Karena itu mereka semua memutuskan untuk mengikuti Nisha dengan gebetannya berlibur. Di sanalah akhirnya Nisha mau luluh juga dengan Ajay dan menerima cintanya. Karena sebenarnya Nisha memang sengaja berpura-pura menyukai pria lain untuk menguji cinta Ajay. Kenapa kau sibuk sekali bekerja? Ayo kita bermain kartu dengan... Sementara itu, saat di pabrik pada jam kerja, Ajay melihat pimpinan persatuan pekerja bukannya bekerja malah bermain judi dan bersenang-senang bersama pekerja lain. Karena tak terima, Ajay pun menegur mereka dan terjadi perkelahian antara pimpinan pekerja dengan Ajay. Sementara Rajesh berusaha memisahkan mereka, tapi gagal. Ayah Ajay langsung menegur Ajay karena telah memukuli pemimpin persatuan pekerja itu. Menurut ayahnya, Ajay telah salah karena meski mereka bermain judi di jam kerja selama bertahun-tahun, para pekerja tidak pernah mogok. Dan sebenarnya Vijay selama ini sudah mengetahui hal itu, tapi ia tetap diam. Karena tak ingin dipermalukan, Vijay pun menyuruh Ajay untuk meminta maaf pada pemimpin persatuan pekerja itu. Dengan rasa malu demi ayahnya, Ajay pun meminta maaf dan ia pun dipermalukan di depan seluruh para pekerja. Apa yang dia katakan? Adakah yang mendengarnya? Maafkan aku.
Dengan harga diri yang telah terluka, Ajay menemui ayahnya dan berkata kepadanya ada perbedaan pada pemikiran mereka berdua. Begitu juga dengan prinsip Ajay dan prinsip Vijay. Banyak perbedaan di antara mereka. Karena itu Ajay berkata kalau ia ingin membuka bisnis sendiri berdasarkan pendidikannya dan bukan berdasarkan pengalaman seperti prinsip ayahnya. Sayangnya, esoknya paman Ajay datang dengan marah-marah mencari Ajay dengan membawa sebuah koran yang berisikan tentang peminjaman uang Ajay di pasar yang dilakukan Ajay. Dan itu membuat Vijay sangat marah karena merasa namanya tercemar. Apalagi Ajay telah menolak bantuan uang yang dipinjamkan ayahnya karena Ajay berpikir ayahnya lebih mementingkan reputasinya saja. Rajesh yang melihat hal itu berusaha untuk membantu Ajay, tapi Ajay saat ini hanya ingin sendirian dan menyuruh Ajay untuk pergi. Tapi masalah semakin runyam ketika Rajesh dan Priti tiba-tiba akan pergi dengan koper mereka dan berkata kepada ayahnya kalau Ajay telah mengusir mereka. Vijay pun tentu sangat murka dan memanggil Ajay. Ajay telah menjelaskan kalau yang dimaksudkan dia hanyalah meminta Rajesh untuk meninggalkannya sendirian dan bukan pergi dari rumah. Tapi karena sebelumnya ada masalah antara Ajay dan Vijay atau ayahnya, jadi suasana pun semakin memanas dan Rajesh yang berusaha untuk menengahi Ajay dan juga Vijay justru tak sengaja terdorong oleh Ajay. Sayangnya hal itu membuat ayahnya semakin emosi dan merasa seharusnya dialah yang terdorong. Kemarahan Vijay pun semakin membesar seperti samudera lautan yang sangat luas. Ia pun mengusir Ajay dari rumah. Ajay benar-benar sangat terpukul saat itu. Ajay kemudian menemui Nisha. Meskipun telah ditelantarkan, Nisha tetap menerima Ajay. Tapi ayah Nisha yang tahu apa yang terjadi dengan Ajay pada keluarganya menolak Ajay untuk menikahi Nisha. Hal itu tidak membuat Nisha menyerah. Mereka berdua pun menikah tanpa keluarga mereka. Sementara di rumah Vijay, Rajesh mendatangi Vijay untuk meminta Vijay menandatangani beberapa berkas pekerjaan. Tanpa membacanya, Vijay pun kemudian menandatanganinya. Rajesh juga menemui Ajay untuk memberikan undangan pernikahan pria adiknya. Tapi Ajay hanya menemui pria di luar rumah dan memeluk adik kesayangannya itu. Esoknya saat makan, Rajesh meminta izin kepada ayah mertuanya untuk berlibur bersama Priti dan meminta mertuanya untuk esok datang ke kantor karena ada pertemuan. Tapi alangkah kagetnya saat 4 orang datang menemui Vijay, justru mereka menuntut Vijay untuk pinjaman yang mempertaruhkan seluruh aset kekayaan Vijay di bank. Dan itulah hasil dari ulah Rajesh yang selama ini berpura-pura menjadi suami dan menantu yang baik dan lugu. Tapi sebenarnya itu hanyalah topeng untuk menipu keluarga Priti demi mendapatkan kekayaan yang diincarnya selama ini. Pengakuan Rajesh pun diketahui oleh Priti, istrinya. Akhirnya pabrik pun ditutup, guys. Vijay juga jatuh sakit. Mendengar kabar itu, Ajay langsung menemui ayahnya. Sementara Nisha khawatir menantikan Ajay yang terlambat pulang. Saat Ajay tiba, Nisha bertanya mengapa ia terlambat pulang. Ajay pun berkata kalau dia habis bertemu dengan ayahnya yang sedang sakit. Ajay menceritakan apa yang terjadi pada keluarganya dan perusahaan ayahnya yang sekarang ada masalah. Tapi Ajay tak menduga kalau Nisha justru mengingatkannya bahwa mereka telah membuangnya. Dan Nisha lah yang saat itu satu-satunya orang yang mau menerima Ajay di saat Ajay terpuruk. Ajay yang mendengar itu berusaha membuat mengerti Nisha kalau gimana juga saat ini keluarganya membutuhkan dirinya. Nisha masih saja tak mau mengerti dan meminta Ajay untuk memilih dia atau dirinya. Karena Ajay lebih memilih keluarganya, Nisha pun akhirnya meminta ayahnya untuk menjemput dirinya. Sementara itu, Ajay kembali ke rumah keluarganya meski ayahnya masih saja belum juga menerima dirinya. Selanjutnya, Ajay menemui Rajesh yang telah menggadaikan dan menipu ayahnya. Ajay kali ini benar-benar marah dan memukuli Rajesh. Halo polisi, ada orang gila datang ke rumahku. Aja sudah. Aja ibu mohon hentikan. Beruntung polisi datang dan memohon, tapi ayahnya datang untuk membebaskan Ajay. Sementara Priti berusaha untuk membuat Rajesh mengerti dan menyuruhnya mengembalikan uang ayahnya. Tapi Priti malah mendapatkan amarah Rajesh. Di rumah lagi-lagi Vijay memarahi Ajay karena telah memukuli Rajesh. Karena jika terjadi sesuatu pada Rajesh, maka Priti lah yang akan menderita. Segala usaha pun telah dilakukan Vijay dan Ajay untuk menyelamatkan pabrik agar para pekerja tidak pengangguran. Tapi mereka telah putus asa. Suatu malam Ajay bersama adiknya melihat pemimpin persatuan dipukuli oleh para pekerja. Ajay yang melihat itu pun menolong laki-laki jahat itu yang telah babak belur. Tapi karena kejadian itu, pemimpin pekerja itu pun justru menjadi sadar dan meminta maaf pada Ajay karena sedikit uang pemimpin itu pun menjadi buta mata dan membantu Rajesh untuk menipu mereka. Suatu ketika di hari Raksa Bandhan, saat Priti ingin pergi mengikatkan raki pada Ajay, Rajesh tak membiarkannya pergi dan mencoba untuk menyakiti Priti. Beruntung saat itu kebetulan Ajay datang dan mereka pun berkelahi lagi.
Lagi-lagi Rajesh memanggil polisi, tapi kali ini polisi justru membela Ajay dan betul-betul meminta Ajay untuk membawanya pergi dari situ. Singkat cerita, saat keluarga mereka kumpul lagi dan Vijay telah memaafkan Ajay, mereka semua menyuruh Ajay untuk membawa Nisha dan membuat acara penyambutan bayi. Tapi ayah Nisa mengizinkan Ajay membawa Nisha dengan syarat Ajay menceraikan Nisha. Ajay pun menyetujuinya. Setelah Nisa merasakan kebahagiaan yang diberikan keluarga Ajay, sebenarnya Nisa tak ingin kembali pergi. Tapi saat itu Ajay datang dan memberikan surat cerai. Hal itu membuat Nisa sangat terpukul dan kembali pergi bersama ayahnya. Sekarang saatnya Ajay untuk menyelamatkan rumah mereka dan juga pabrik. Saat ini rumah mereka sedang dilelang dan Ajay berhasil mendapatkan harga termahal untuk mendapatkan rumahnya kembali. Dan untuk membayar rumahnya, seluruh para pekerja berbondong-bondong ke rumah Rajesh yang sedang mengadakan pesta. Para pekerja kemudian mengeroyok Rajesh sampai ia ketakutan. Sementara di sisi lain, Ajay mendapatkan telepon dari rumah sakit. Ternyata Nisha telah melahirkan. Ajay kemudian datang ke rumah sakit dan mengambil anak Nisha. Nisa kemudian melarang Ajay untuk menggendongnya dan membawa pergi. Tapi Ajay tak mau tahu dan dia berusaha membawa pergi anaknya. Nisa benar-benar sangat takut kehilangan anaknya. Ia mengejar Ajay dan memohon agar mengembalikan anaknya. Di sini mereka saling membela diri. Ajay juga memberitahukan kalau ayahnya lah yang telah menyuruhnya untuk menceraikan Nisha. Nisa tak percaya. Ajay pun pergi kembali membawa anaknya. Nisa mencoba menghentikannya. Ajay kembali memberikan pengertian kepada Nisha yang selama ini berpikir Ajay lebih memilih orang tuanya. Karena penjelasan Ajay, Nisa pun akhirnya mengerti. Sementara itu, Rajesh menemui Vijay dan memohon ampun karena telah menipunya. Ia meminta untuk dilindungi dari amukan para pekerja. Saat para pekerja telah datang, ia pun habis dikeroyok dan akan dibunuh. Saat itu pun berjanji akan mengembalikan semuanya pada Vijay. Dan di akhir film, Nisa meminta maaf pada ibu Ajay untuk kesalahpahamannya selama ini. Begitu juga dengan Rajesh. Tapi sayangnya Priti tidak mau memaafkan Rajesh karena Rajesh telah membuat keluarganya menderita. Dan cerita pun ditutup dengan dibukanya kembali pabrik, guys. Oke guys, gimana ceritanya? Seru kan? Lebih seru lagi kalau kalian tonton film aslinya ya. Tonton juga alur film lainnya di Ini Movie Channel ya. Bye-bye.